Pemirsa, sejak akhir pekan lalu, para pedagang daging sapi di sejumlah kota di Indonesia melakukan aksi mogok. Mereka memprotes tingginya harga daging sapi sebagai dampak minimnya pasokan. Harga daging sapi sejak Lebaran memang tidak pernah turun. Saat ini harga per kilogramnya Rp100.000 hingga Rp150.000. Kondisi ini sebenarnya tidak wajar, sebab menurut Departemen Pertanian, stok daging sapi Indonesia mencukupi hingga 4 bulan ke depan. Tidak heran bila Presiden Joko Widodo langsung menduga ada pihak-pihak yang sedang bermain dan menahan pasokan untuk mengambil untung. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah ada mafia di balik tingginya harga daging ini? Apakah memang Indonesia saat ini kekurangan stok sapi? Nah, untuk membahas topik berantas mafia daging telah hadir di studio Sekjen Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, PPSKI, Rohadi Tawa. Selamat malam, Pak Rohadi. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bersama kami malam hari ini. Dan dari kantor Kementerian Pertanian ada staf ahli Kementerian Pertanian bidang investasi, Bapak Syukur Iwantoro. Selamat malam, Pak Syukur. Selamat malam, Mbak Valerina. Selamat malam, Kang Rohadi. Iya. Baik, kami akan mengundang Anda juga pemirsa dan berinteraksi dalam dialog melalui sambungan telepon di 021 529 00311 atau 021 529 00308 dan SMS di nomor 0811 833 5551 dan Anda dapat juga mention di Twitter @berita1tv atau Facebook @berita1tv. Ya, harga daging yang tinggi langsung mendapat perhatian Presiden Joko Widodo. Pernyataan Presiden makin menguatkan sinyalemen adanya permainan atau orang-orang yang sengaja menimbun daging. Berikut kutipan pernyataan Presiden pada Senin malam kemarin. Ya, ada pihak yang sengaja menahan stok daging sehingga harganya melambung tinggi. Ini lagi kita telusuri, ada undang-undang pangan, hati-hati. Baik, kita akan langsung ke Pak Syukur Iwantoro. Ya, Pak Syukur, ini sebenarnya apa sih yang menyebabkan harga daging sapi menjadi bergejolak dan bahkan lebih tinggi dari biasanya? Padahal sebelumnya dikabarkan cukup untuk pasokan 4 bulan ke depan. Ya, yaitu ada suatu hal fenomena yang aneh nih sebetulnya. Sebetulnya kalau dari siklus konsumsi daging, setelah Lebaran itu harusnya konsumsi daging itu kan menurun karena sudah mayoritas umat Muslim itu sudah kebanyakan makan daging gitu. Setelah itu menurun sebetulnya gitu. Setelah Lebaran itu menurun. Nah, ini dibuktikan juga pada setiap operasi pasar bulog, operasi pasar bulog itu tidak pernah habis gitu. Ya. Kalau permintaan menurun terus harga daging naik itu kan lucu. Jadi menurut Anda apa yang sebenarnya sekarang sedang terjadi, Pak Syukur? Ya ada dari hasil stok opnam kami di kandang-kandang itu sapi itu di kandang-kandang feedlotter itu sebetulnya cukup untuk 3-4 bulan ke depan gitu. Ya. Artinya setelah kami cermati, kita lihat itu, kemudian kami diskusi dengan beberapa pihak, terutama para pedagang di situnya, ya ternyata termasuk kawan-kawan feedlotter sendiri, kawan-kawan, ya mereka ya memang menahan sapi-sapi mereka. Apa yang menyebabkan mereka menahan sapi-sapi tersebut, Pak? Tidak hanya menahan sapi. Sebelum saya masuk ke sana, tidak hanya menahan sapi-sapi mereka, tetapi mereka menjual dengan harga yang di luar kewajaran gitu. Ya, alasannya karena pemerintah pada kuartal 3 itu hanya mengalokasikan 50.000 ekor gitu. Itu yang alasan mereka. Tetapi pada kita kalau banyak mengandalkan atasan itu, menjelang pada kuartal 2 kemarin kan sebetulnya pemerintah membuka luas kan untuk mengimpor sapi dan sebanyaknya itu sekitar mereka mengimpor sebanyak 250.000 ekor lah. Dengan harapan
menjelang Lebaran itu harga itu bisa terkendali lah, terkendali. Nah, tapi kenyataannya menjelang Lebaran kemarin harga tertinggi kan? Iya. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa menurunkan harga walaupun stok ini. Ini kesimpulan kita ya, dengan jumlah sapi yang banyak, harga tinggi, sapi juga sedikit, juga harga juga tinggi, berarti kan ada ya lebih baik pemerintah mengambil kesimpulan bahwa ternyata kita mengandalkan swasta saja itu tidak bisa. Pemerintah harus mengendalikan ini. Nah, Baik. untuk mengendalikannya itu pemerintah turun tangan untuk memanfaatkan instrumennya. Nah, instrumen yang dimiliki pemerintah itu adalah BUMN, salah satunya adalah Bulog. Yang dengan salah satu tugasnya adalah melakukan stabilitas pasokan dan harga. Oke, baik, dari keterangan Anda, sepertinya di sini memang sudah diketahui bahwa ada semacam permainan atau pola yang sebenarnya sudah diketahui bahwa memang dari para pedagang ini menahan dengan harapan mereka kemudian bisa mengendalikan harga. Nah, apakah kemudian berarti ini bisa dikatakan memang pernyataan Presiden itu benar adanya, memang ada yang bermain sebenarnya di sini? Ya, saya kira Pak Presiden tahu tentang hal itu, mendapatkan informasi-informasi dari para pihak tentang informasi itu, dan jelas benar beliau. Ya, dari Kementerian Pertanian sendiri bagaimana kalau memang sudah diketahui ada pihak yang bermain dalam hal ini? Nah, kemarin pada saat pertemuan koordinasi antara Pak Menteri Pertanian dengan Menteri Perdagangan dan pihak dengan Kapolri, Pak Kapolri sudah memberikan statement. Beliau akan melakukan penyelidikan tentang situasi ini. Ya, kita tunggu aja hasil penyelidikan dari kepolisian, Mbak. Oke, jadi pihak kementerian hanya akan menunggu dari langkah selanjutnya dari pihak kepolisian. Tapi dari segi ataupun dari pihak kementerian sendiri, dari Kementerian Pertanian yang berhubungan langsung dengan permasalahan ini, tidakkah ada semacam langkah antisipasi untuk mencegahnya terjadi kembali di masa akan datang? Karena sebenarnya kan permasalahan-permasalahan seperti ini sudah pernah terjadi juga. Tadi saya sempat berbincang dengan Pak Rohadi, tahun 2012, 2013 sudah pernah juga ada gejolak harga untuk daging sapi khususnya. Ya. Tugas dan fungsi Kementerian Pertanian kan hanya meningkatkan produksi, memperbaiki kualitas sapi dan sebagainya. Kalau kaitannya dengan pasar, dagang dan sebagainya itu, ya kemudian harga, nah tentunya itu lebih banyak kami berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan. Oke, baik. Kita ke Pak Rohadi dulu. Sebenarnya kalau menurut Anda, tadi dari keterangan yang disampaikan oleh Pak Syukur, apakah kemudian sudah bisa menjelaskan tentang adanya peristiwa saat ini di mana gejolak harga begitu tinggi? Saya punya pandangan yang lain dari pemerintah. Pertama, kita berkaca dari pengalaman masa lalu. Teori ini adalah, atau kejadian ini, fenomena ini adalah sebenarnya konsep atau teori dari supply demand saja, supply demand biasa. Jadi artinya begini, kalau supply-nya sedikit, sementara demand-nya tetap, supply-nya sedikit, maka ini akan terjadi kenaikan harga. Apalagi kalau demand-nya naik. Demand-nya naik, supply-nya sedikit, akan naik harga. Nah, dari konsep itu sendiri, kita lihat di kasus 2011, pada saat PSPK itu dilakukan oleh pemerintah, terjadi populasi 14,8 juta waktu sensus. Dan hasil dari analisis program swasembada daging dalam blueprint, itu dinyatakan bahwa 14,2 juta itu sudah terjadi swasembada. Maka pemerintah di 2012 mengurangi import yang tadinya 53% menjadi 17%. Terjadi shortage di lapangan dan harga naik sampai hari ini. Jadi shortage terjadi, dan pada saat sensus 2013 BPS itu menetapkan sensus itu 12,3 juta. Artinya terjadi penyusutan populasi, pengurasan populasi di 2013 sebanyak kurang lebih berapa? 20% mungkin kurang lebih populasi sapi yang di dalam negeri. Artinya terkuras karena importnya dikurangi. Nah, harga daging tinggi. Jadi supply yang ada di masyarakat, petani peternak yang ada di kita,
tidak sampai bisa memenuhi kebutuhan itu dan harus disuplai oleh impor. Oke, jadi memang diakui sendiri bahwa memang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan lokal Ya, secara harus ada mandiri, impor. harus ada impor, Nah, begitu ya? kejadian tahun ini, 2015, kesepakatan para pengusaha feedlot dengan pemerintah pada awal tahun itu sudah menetapkan sekian-sekian, walaupun ada performance, tapi imbas dari masa lalu ini masih menjadi gejolak, sehingga dia tidak perform. Oke lah tidak perform, tapi jangan digebiak-uyah, harus dikurangi jumlahnya sedemikian drastis dan cepat. Padahal pengusaha ini sudah melakukan transaksi karena bisnis ini atau mengumpulkan sapi 1.000 atau 100.000 atau 50.000 tidak bisa dalam sekejap mata dan ini dihentikan. Baik, jadi menurut Anda ada semacam salah strategi dalam hal ini untuk Betul. pengelolaan suasana pangan atau tata niaga daging Jadi sapi supply khususnya di demand-nya. Indonesia. Baik, oke kita akan bicara mengenai itu kembali nanti. Pak Syukur tetap di tempat Anda dan juga pemirsa kami masih akan kembali usai jeda berikut ini.